Instalasi Pengolahan Air Limbah, atau disebut IPAL, Perusahaan Kelapa Sawit, PKS milik PT Multiguna Agro Sejahtera di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, mulai menjadi keluhan warga sekitar. Selain memberikan kontribusi bau yang tak sedap, air kolam limbah tersebut mulai melimpah atau disebut overload, dan disalurkan ke kanal kebun masyarakat. Hal itu disampaikan oleh warga sekitar. Salah seorang warga mengatakan, kalau air limbah di kolam itu juga disalurkan ke parit yang menghilir ke sungai kecil dengan menggunakan mesin penyedot air dan menggunakan selang. Menurutnya, keluhan masyarakat itu pernah disampaikan ke desa, namun hanya sebatas itu. Sebelumnya, kita sudah pernah sampaikan permasalahan ini ke desa, keluhan warga yang bertetangga sangat dekat dengan PKS. Dalam hal ini, kami hanya masyarakat biasa, yang kami hadapi perusahaan dan kepala desa, ya seperti gitulah, ucap salah seorang RT, identitasnya menjadi privasi. Lanjut dia, menanggapi pertanyaan wartawan tentang kompensasi dari perusahaan terhadap masyarakat yang bertetangga sangat dekat dengan perusahaan tersebut. Itu tidak ada sama sekali, kami tidak pernah menerima itu. Tentang itu, hanya kepala desa yang boleh tahu, tanya Kades lah. Perusahaan mana? Tuh, pabrik itu. Pabrik ini? Ya, tapi kan digantinya. Mau masyarakat, tapi diganti. Digantinya ya. Makanya baru. Oh, makanya baru itu. Ya. Tapi kuat baunya itu, Bang, pabrik itu. Sudah, gimana lagi? Tapi masyarakat dapat kompensasi kan? Ya, ada. Uang pudingnya? Nggak ada. Enggak ada. Memperoleh keterangan tentang keluhan warga tersebut, tim media menelusuri kanal-kanal perkebunan warga dan sungai yang dimaksud melewati semanisasi jalan lingkungan masyarakat sekitar. Selanjutnya, tim menemukan kanal-kanal perkebunan warga dan sungai kecil itu yang digenangi air limbah, diduga sengaja disalurkan perusahaan menggunakan selang dan mesin pompa air. Bahkan jarak jalan semanisasi lingkungan itu sangat berdekatan dengan kolam-kolam IPAL, tanpa ada diterapkannya K3 di wilayah tersebut, seperti pagar pelindung permanen. Dalam hal ini, perusahaan dinilai terkesan abai. Usai tim media dari lokasi perkebunan warga tersebut, tim didatangi oleh 2 orang security perusahaan mengintimidasi wartawan terkait hal itu. Dari mana bang, ngapain ke belakang? Kita lihat ada yang foto-foto tadi, jangan begitulah bang, jumpa saja langsung ke kantor, ujar 2 orang security. Tim hendak mendatangi kantor PKS tersebut, lalu disambut oleh Dandru Security yang bernama Akmal. Ia menjelaskan bahwa Menager dan Askap sedang tidak di tempat, mereka di Pekanbaru. Pihak manajemen perusahaan tidak di tempat, mereka di Pekanbaru, kata Akmal, Kamis 13 November 2025. Selanjutnya, Akmal mengajak tim media untuk duduk di salah satu warung kopi yang ada di wilayah tersebut. Menurut Akmal, apa-apa masalah yang dikeluhkan warga itu, dan informasi yang diperoleh tim media, dirinya akan menyampaikan nantinya ke pihak manajemen perusahaan. Iya, Bang, nanti saya coba sampaikan ke pihak perusahaan tentang keluhan warga itu. Kami bekerja di sini, kami orang sini juga. Saya sendiri ada kepala desa Bang, jelas Akmal. Atas penjelasan Komandan Security itu, tim menyimpulkan adanya dugaan campur tangan kepala desa dengan perusahaan tersebut. Sehingga selama ini yang menjadi keluhan masyarakat itu terabaikan. Tim berharap agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu mengevaluasi sistem IPAL PKS milik PT Multiguna Agro Sejahtera untuk kesehatan dan keselamatan warga sekitar perusahaan tersebut. Seperti diketahui bersama, instalasi pengolahan air limbah pada industri pengolahan kelapa sawit harus menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, dalam kurung, K3. K3 tidak dapat diabaikan. Karena operasional IPAL memiliki risiko kecelakaan kerja, seperti paparan bahan kimia, bahaya mekanis, dan risiko biologis.
Selain itu, penerapan K3 sangat penting untuk melindungi pekerja, menjaga lingkungan masyarakat, dan memastikan kelancaran operasional. Kepatuhan hukum terdapat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap usaha yang menghasilkan limbah memiliki sistem pengolahan dan menerapkan K3. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 22 Tahun 2021. Reporter TV Online 24, Rudy Walker melaporkan dari Kabupaten Indragiri Hulu Riau.